Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dari tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni, yakni namanya itu Uwais dan Al-Qarn ini adalah sukuhnya. Dan kisah ini ada di hadis Tirmidzi dan hadisnya sahih. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini Umar ibn Khattab adalah mertuanya Nabi, karena Umar punya anak namanya Hafsah, kemudian menikah dengan Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi, karena Fatimah dinikahkan oleh Ali. Di sini dua-duanya, yakni Umar dan Ali, dijamin masuk surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir min ahlil Yaman." Nanti akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dari Yaman dan sukunya Qarn. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana bihi barasun fabara'a minhu illa fi mawdi' dirhamin." Yakni dia pernah kena penyakit kusta, penyakit kulit yang warna kulitnya itu warna putih, penyakit kusta. Tapi udah disembuhkan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ada di pundaknya yang sebesar dirham. Jadi tubuhnya kena penyakit kusta banyak sekali, kecuali di pundaknya belum disembuhkan Allah, yang lainnya disembuh, di pundaknya belum sembuh, dan sebesar dirham. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lahu walidatun huwa biha barra." Dia memiliki ibu, dan kepada ibunya dia sangat bakti. Saking baktinya, jikalau Uwais angkat tangan dan meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Saking baktinya dia kepada ibunya. Salah satu contoh bakti dia kepada ibunya, ketika itu Uwais Al-Qarni ingin membagusi rumahnya dengan ibunya. Orang zaman dahulu ketika memiliki rumah, atap rumahnya itu dari pelepah kurma. Kemudian ketika Uwais naik ke atas dan memperbaiki atapnya, dan ini terik siang panas sekali, pokoknya terik matahari panas sekali. Dia melihat ibunya di bawah, maka yang ada sela-sela bolongan tadi digantikan oleh badan si Uwais Al-Qarni, sehingga matahari mengenai badannya, tidak langsung mengenai ibunya. Berjam-jam ibunya di bawah menenun, menjahit. Kemudian Uwais tidak menegur. Kalau zaman sekarang, kalau kita lihat kita bagusi atap ada ibu kita di bawah, pasti kita katakan, "Ibu-ibu sana." Alhamdulillah kok kita masih sopan. Ini kadang seorang anak mengatakan, "Ngapain orang lagi bagus rumah kok di bawah, geser." Ada orang seperti itu. Kalau lembut, alhamdulillah. Di sini Uwais Al-Qarni menggantikan badannya menjadi atap sehingga ibunya tidak kena matahari. Dan Uwais tidak bergerak, bagaimanapun tidak bergerak. Kenapa? Takut debu itu jatuh sehingga mengenai ibunya. Saking baktinya Uwais Al-Qarni. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar dan Ali, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'ala." Hai Umar dan Ali, jikalau nanti engkau bertemu Uwais Al-Qarni, maka minta istighfarnya, yakni minta agar Allah mengampunimu. Ya Allah, di sini Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi, sedangkan Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat Nabi. Dia hanyalah seorang tabi'in. Tapi kenapa sangat mulia sekali? Ternyata karena bakti dia kepada ibunya. Si Uwais tidak pernah membangkang kepada ibunya. Si Uwais tidak pernah memarahi ibunya. Si Uwais tidak pernah menyinggung, menyakiti hati ibunya. Si Uwais selalu patuh dengan ibunya. Apapun yang dikata ibunya selalu dia berikan. Apa yang diminta ibunya selalu dia turutin. Uwais adalah orang yang paling bakti pada ibunya. Di sini, jikalau seorang anak bakti pada ibunya, pasti dia akan sukses dunia dan akhirat. Pasti akan sukses. Sekeras apapun, kerja keras apapun yang kita berikan kepada ibu kita, kita hadiahkan apapun, itu tidak bisa membalas satu darah yang tertetes ketika melahirkan. Tidak akan bisa. Di sini Uwais sangat bakti.
Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau nampak Uwais, minta istighfarnya, minta ampunnya, pasti akan diampuni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu setelah mendengar pesan dari Rasulullah, Umar ibn Khattab setiap tahunnya ketika berangkat haji selalu mendatangi kelompok orang Yaman. Jadi Umar haji dan mendatangi ahli Yaman, kelompok rombongan orang Yaman, dan mengatakan, wahai penduduk Yaman, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Kata penduduk Yaman, nggak ada ya Umar bin Khattab, tidak ada. Setiap tahunnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 wafat. Kemudian tahun 12 nyari lagi, 13 sampai wafat Abu Bakar di tahun 13 Hijriah. Nggak nemu lagi. Ketika tahun 13 Hijriah, Umar ibn Khattab di sini menjadi raja, yakni Amirul Mukminin. Tahun 13 sampai tahun 23. Jadi selama 10 tahun Umar ibn Khattab menjadi raja. Dan setiap tahunnya ketika berangkat haji, Umar ibn Khattab selalu menanyakin rombongan orang Yaman. Karena Uwais Al-Qarni di sini dia penduduk Yaman. Menanyaki tahun 13, 14, 15 sampai tahun 23 nggak nemu. Dan di akhir kerajaan Umar bin Khattab, yakni di tahun 23, beliau mendatangi lagi penduduk Yaman sambil mengatakan, ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, ada nggak yang nama Uwais Al-Qarni? Kemudian penduduk Yaman menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai raja, kenapa setiap tahun engkau mencari namanya Uwais Al-Qarni? Kami nggak ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian ada salah satu jamaah menjawab, ya Amirul Mukminin, mungkin yang kau maksud adalah teman saya. Ada teman saya namanya Uwais, dia tinggal di ujung padang pasir, ujung menyendiri. Mungkin itu yang kau maksud ya Amirul Mukminin. Dan pada tahun ini, tahun 23, dia sedang melaksanakan haji, tapi dia dengan rombongan yang lain. Mungkin sekitar 3 hari lagi atau 2 hari lagi sampai ya Amirul Mukminin. Kemudian kata Umar bin Khattab, nanti kalau dia sampai, tolong kabarin saya. Kemudian setelah beberapa hari sampailah Uwais Al-Qarni. Kemudian dikabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Uwais Al-Qarni sudah sampai. Langsung Umar meninggalkan pekerjaannya, berlari untuk menuju Uwais Al-Qarni, dan ditanya, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar, apakah engkau Uwais bin Amir? Kemudian Uwais menjawab, ya, saya Uwais bin Amir. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah engkau dari suku Qaran? Ya, saya dari suku Qaran. Kemudian Umar menanya lagi, apakah engkau memiliki ibu yang kau bakti padanya? Kemudian Uwais menjawab, ya, saya memiliki ibu yang mana saya bakti, saya sangat sayang dengan ibunya. Kemudian Umar bin Khattab menanya lagi, apakah engkau memiliki penyakit kulit, penyakit kusta? Kemudian kata Uwais, iya, saya dulu memiliki penyakit kusta, alhamdulillah disembuhkan Allah. Tinggal yang ada di pundak belum disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Umar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bertahun-tahun mencari engkau, bertahun-tahun. Dari zaman Rasulullah masih ada, Abu Bakar masih ada, bertahun-tahun, belasan tahun saya mencari engkau. Sekarang saya mohon, minta istighfar dengan engkau. Doakan saya agar Allah mengampuni saya. Kemudian kata Uwais, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya mendoakan engkau? Sahabat, kau jumpa Rasulullah, jumpa Abu Bakar, kau seorang raja, seorang presiden. Mana mungkin saya orang yang tinggal di jauh padang pasir mendoakan engkau. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Ya, Rasulullah menyampaikan pesan pada saya sebelum Rasulullah wafat, bahwasanya saya suruh mencari engkau, dan ketika bertemu dengan engkau meminta istighfar pada engkau, yakni meminta mohon ampun, engkau doakan. Kemudian kata Uwais bin Al-Qarni, baik, saya akan doakan. Di sini Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya dan meminta ampun, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, di tahun 23 ini, Umar ibn Khattab sempat menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kalsum, yakni saudara Husain dan Hasan, menikahin anak Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib di sini adalah mertuanya Umar juga. Dan Ali bin Abi Thalib di sini juga menantunya Nabi.
Dan Nabi Muhammad SAW adalah mertuanya Umar. Jadi tujuan Umar menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib karena ingin menjadi kerabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar memanggil mertuanya, yakni Ali, dan Umar mengatakan, wahai Ali, bahwasanya aku sudah menemui Uwais, maka ketemu dia saat ini. Datang Ali dengan cepat-cepat dan mengatakan, ya Uwais, tolong istighfar, saya minta istighfar padamu, mohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni saya. Kemudian Uwais bertanya, bagaimana aku mengampunimu, engkau seorang sahabat Nabi, engkau orang yang mulia, engkau kerabat Nabi. Kemudian kata Ali, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan itu. Kemudian Uwais angkat tangan dan memohon ampun. Di sini Uwais Al-Qarni dicari-cari dengan Umar bin Khattab, dengan Ali. Orang-orang sekitar juga mencari apa resepnya, apa yang membuat Uwais Al-Qarni seperti ini. Ternyata Uwais Al-Qarni adalah orang yang paling bakti dengan ibunya, orang yang paling bakti. Kesimpulannya, jikalau seorang bakti pada ibunya, apapun yang diminta dia pasti akan Allah berikan. Karena jikalau kita bakti dengan orang tua, disitulah ridha Allah. Dan sebaliknya, jikalau kita suka memarahi orang tua kita, durhaka pada orang tua kita, maka disitulah kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab.